Hai semuanya, kembali lagi dengan aku, Kayla Resya Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas suatu hal yang menarik nih teman-teman, yaitu public speaking. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan public speaking ini, tapi kalian tahu nggak sih public speaking itu apa? Oke, secara sederhananya, public speaking adalah sebuah seni berbicara di depan umum, yang dimana dalam metode ini menggunakan lisan. Hal ini digunakan untuk apa sih? Hal ini digunakan untuk menyampaikan gagasan, pesan, ide, dan juga pendapat yang bertujuan untuk menginformasi. Lalu karakteristik dari public speaking itu sendiri ada 4 nih, yaitu bersifat informal, yang kedua selalu direncanakan, yang ketiga yaitu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicaranya. Yang terakhir yaitu terdapat audiens yang menjadi tujuan atau sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Lalu, emang penting ya public speaking yang baik dan benar? Oke, di sini mungkin teman-teman masih bingung nih atau masih mempertanyakan kenapa public speaking harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Apa sih ngaruhnya bagi kehidupan sehari-hari kita? Oke, di sini aku akan menjelaskan mengenai poin-poin penting kenapa public speaking harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar, dan apa pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari kita. Oke, yang pertama yaitu akan meningkatkan jenjang karir kita. Kenapa demikian? Karena dengan public speaking yang baik dan benar, kita dapat menyampaikan pesan dengan cara yang baik, efektif, dan percaya diri. Dan hal ini akan membawa kita ke jenjang karir yang lebih baik. Yang kedua yaitu persuasi. Nah, buat teman-teman nih yang tertarik di dunia bisnis, terutama untuk bagian kerja di humas atau hubungan masyarakat yang memerlukan hubungan langsung kepada masyarakat, nah, public speaking yang baik dan benar ini sangat berpengaruh loh untuk jenjang karir itu, karena humas itu sendiri adalah bertugas untuk menyampaikan produk kita ke masyarakat dan mengajak pelanggan untuk membeli produk kita. Nah, karena hal itu kita perlu melakukan public speaking yang baik dan benar agar pelanggan itu tertarik kepada produk yang kita jual. Yang terakhir yaitu mendorong sebuah perubahan. Kenapa demikian? Kok bisa ya public speaking yang baik dan benar ini bisa mendorong sebuah perubahan? Hal ini karena public speaking yang baik dan benar adalah cara yang efektif untuk menyampaikan sebuah pesan dan mempengaruhi orang banyak untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih mengenai pentingnya berbicara di depan umum dengan cara yang baik dan benar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara melakukan public speaking yang baik dan benar? Oke, cara yang pertama nih yang teman-teman harus lakukan adalah memahami pesan yang akan kita sampaikan. Nah, pesan ini tuh harus dari sudut pandang pembicara itu sendiri dan juga dari pendengarnya mengenai konteks mempengaruhi bagaimana kita harus merancang dan menyampaikan pesan. Selanjutnya, sebagai seorang pembicara juga, kita harus mengingat prinsip dasar berbicara di depan umum. Tujuannya apa sih teman-teman kita harus mengingat prinsip ini? Agar nantinya ketika kita tampil di depan umum, kita tidak memberikan pesan yang di luar jalur yang kita sudah tentukan. Selanjutnya, sebagai public speaker yang benar dan baik, kita harus berlatih mengenai intonasi suara, yaitu harus dipelankan atau harus direndahkan, dipanjangin atau dipendekin, dan juga kita harus melatih mengartikulasi twister lidah supaya pesan yang kita sampaikan ini bisa dipahami dan didengar jelas oleh para pendengar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan public speaking menurut teori dasarnya. Nah, di sini tuh ada 4 tahapan public speaking menurut teori dasarnya. Yang pertama ada start, yang kedua ada build a bridge, yang ketiga ada for interns, dan yang terakhir ada forward. Di sini aku akan menjelaskan perbagiannya. Yang pertama ada start. Start ini adalah permulaan atau kemampuan kita untuk membuka, menggebrak, dan memecahkan suasana sebelum kita menyampaikan pesannya. Nah, caranya ini gimana sih? Oke, contoh simpelnya ketika kita bilang salam merdeka. Nah, kita melakukan dengan cara dikepal tangannya dan diacungkan ke depan gitu. Nah, cara lain untuk melakukan start ini bisa kita bercita-cita hal yang menarik, hal-hal yang lucu. Intisari dari start ini adalah mencari perhatian dari para pendengar untuk memperhatikan kita dalam melakukan public speaking. Selanjutnya yaitu build a bridge, yaitu jembatannya nih teman-teman.
Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, kita perlu mengantarkan dengan sebuah perumpamaan atau cerita di masyarakat yang lagi hangat, atau hal-hal yang pokoknya menarik nih buat didengar oleh para pendengar sekalian, yang nantinya digunakan untuk sebagai bahan perantara masuk ke materi pokok yang akan kita sampaikan. Selanjutnya itu for instance atau contohnya. Nah, di bagian ini kita sudah masuk ke dalam materi pokoknya, dan untuk menyampaikan hal-hal yang menarik nih teman-teman, pada bagian ini kita bisa memberikan sebuah contoh-contoh dalam kehidupan nyata. Contohnya kita ambil materi orang yang berekonomi rendah ini, kita bisa loh kalau kita sukses nih, mau sukses. Nah, dengan kita memberikan contoh tokoh atau orang yang dulunya memiliki latar belakang ekonomi yang rendah, nah ini akan menarik perhatian dari para pendengar itu sendiri. Nah, dalam bagian ini kita harus memiliki kemampuan untuk menguasai materi, terus memiliki pengetahuan yang luas, lalu juga memiliki empati yang tinggi nih dalam bagian ini. Dan yang terakhir ini adalah so what. Untuk apa ini public speaking ini dilakukan? Jadi untuk mengakhiri pembicaraan biasanya ditutup dengan pesan-pesan atau poin-poin penting atau kesimpulan nih teman-teman. Jadi pembicaraan itu sempurna, ada di pembukaan dan ada juga penutupnya. Berbicara logis dalam public speaking merupakan keunggulan tersendiri bagi kita. Lalu bagaimana sih cara kita melatih logika kita dalam public speaking? Oke, di sini aku punya beberapa cara untuk melatih logika kita dalam public speaking. Yang pertama yaitu memberikan alasan yang tepat di setiap argumen yang kita berikan. Yang kedua yaitu konsisten dalam bersikap. Hal ini terutama ketika argumen kita lemah. Jadi di posisi itu kita pasti merasakan dilema dan bingung gimana sih kita harus bersikap, apakah argumennya harus kita ubah atau seperti apa. Nah, di konsep ini kita harus mempertahankan argumen kita dari awal hingga akhir. Yang ketiga yaitu hindari lompatan logika dan melebih-lebihkannya. Yang empat yaitu gunakan dasar logika sewajarnya saja untuk membuat kesimpulan. Yang kelima yaitu tetap tenang saat kita berbicara. Latihan rutin dan membiasakan diri untuk kita mendengar ucapan yang kita keluarkan sehari-hari itu merupakan bentuk latihan logika kita. Dan selanjutnya kita juga harus mendengarkan dengan baik, karena hal itu merupakan prinsip atau praktek public speaking yang baik dan benar. Sekarang kita harus ingat nih, ada beberapa hal penting dalam penampilan saat kita berbicara di depan umum. Nah, yang pertama yaitu kita harus hindari lompatan logikanya. Kedua, kita harus bersikap tenang dan gak gerasak gerusuk loh teman-teman. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga artikulasi dan intonasi suara kita. Yang keempat yaitu hindari insecure dalam diri kita. Terus juga harus dijaga bahasa tubuhnya dan kita harus nampilin nih kalau kita tuh percaya diri. Yang terakhir yaitu opener dalam memulai pembicaraan. Nah, untuk menutup pembahasan kita pada kali ini mengenai public speaking, di sini saya akan memberikan sebuah tips and trick nih teman-teman mengenai cara kita untuk mengatur rasa gugup dalam diri kita saat melakukan public speaking di depan umum. Yang pertama yaitu kita harus kenali audiensnya dan juga kuasai materi yang akan kita sampaikan. Kemudian kita juga bisa berlatih dahulu di depan cermin atau di depan teman-teman kalian ini. Kayak aku mau latihan nih buat public speaking, kalian dengerin ya, nanti kalian kasih masukan ya ke aku. Terus rencanakan dengan baik dan persiapkan dengan matang. Selanjutnya kita sebelum melakukan public speaking, lakukan relaksasi tubuh seperti mengatur nafas dan juga melakukan perenggangan mulut. Kita juga harus menghindari nih membaca setiap kata dalam presentasi kita atau public speaking kita. Nah, kita coba deh kembangin kata-katanya, kalimatnya itu sendiri. Terus gunakan komunikasi dua arah. Jadi kita nggak hanya berbicara sendiri, kita harus berinteraksi dengan audiensnya. Dengan cara apa sih? Kita menanyakan pendapat mereka atau menanyakan pertanyaan ke mereka. Terus juga kita harus menatap ke penonton gitu. Jadi menandakan kalau kita tuh percaya diri, kita pede dengan diri kita sendiri gitu. Terus berinteraksi dengan penonton untuk memecah ketegangan seperti kita bercanda atau games atau kita bisa melakukan hal-hal lainnya.
Lalu kalian juga bisa menggunakan alat bantu seperti PPT atau video untuk menerangkan materi yang akan kalian sampaikan. Selanjutnya, persiapkan mental kalian, jangan terlalu mengejar kesempurnaan, namunlah fokus pada hasil yang maksimal. Terus yang terakhir adalah pikirkan bahwa rasa gugup ini tidak terlihat baik atau baik untuk penampilan yang kita tampilkan. Sekian pembahasan mengenai public speaking pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.